Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen Acep Roni Hamdani dan teman-teman sekalian. Saya perwakilan moderator dari kelompok 3 mata kuliah media pembelajaran akan mempresentasikan tentang media 3 dimensi. Sebelum memaparkan presentasi hasil kerja kelompok kami, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Siva Dwina Rahma dengan NPM 2050698, ada Padila Salma Syahrani dengan NPM 2050699, ada Hari Gunardi dengan NPM 205060100, ada Pina Nabila Putri dengan NPM 205060101, ada Anissa Zahira Sofar 205060119, dan yang terakhir saya sendiri Kirana Farisa dengan NPM 205060125. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Anissa Zahira Sofa dengan NPM 205060109. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media 3 dimensi. Media merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media pembelajaran itu salah satunya berupa media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Media 3 dimensi juga dapat diartikan sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensi. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati dan dapat berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, Kiana Farisa, NPM 205060125. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam media 3 dimensi. Model dalam media pembelajaran adalah benda tiruan hampir menyerupai benda aslinya. Semakin dekat pengalaman belajar menyerupai kondisi di mana siswa akan menggunakan atau menerapkan pelajaran yang mereka dapat, semakin efektif dan permanen pembelajaran tersebut. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh media pembelajaran yang bisa digunakan. Contohnya ketika seorang guru sedang menjelaskan materi mengenai matematika tentang balok, kita bisa menggunakan medianya dengan barang-barang yang ada di kehidupan kita atau yang sering kita temui. Salah satu contohnya yaitu kotak T. Ini merupakan bisa dijadikan media pembelajaran untuk mata pelajaran matematika mengenai balok. Mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Saya Hari Gunardi, NPM 205060100, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Di sini ada jenis-jenis media 3 dimensi atau media 3 model. Pertama itu jenis ada model padat atau solid model. Satu model padat biasanya memperlihatkan bagian permukaan luar saja pada objek dan biasanya membuang bagian-bagian yang membingungkan. Gagasan-gagasan utamanya dari bentuk, warna, dan susunannya. Contohnya seperti senapan, meriam, kapak, batu, kambing, tombak, dan pedang. Yang kedua ada model penampang. Model penampang memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak. Apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya, kadang-kadang model ini juga dilambangkan dengan model X-ray atau model cross section.
Contohnya gigi, mata, kepala, bagian ginjal, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada model susun atau build-up model. Model susun terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap atau sedikitnya suatu bagian penting dari objek itu sendiri. Model dapat dilepas dan dipasang lagi. Contohnya seperti anatomi manusia dan binatang, seperti jantung, tengkorak, otak, dan lain-lain. Yang keempat ada model kerja atau working model. Nah, model kerja ini adalah sebuah tiruan ya, dari suatu objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek aslinya dan mempunyai bagian benda ya dari benda yang sesungguhnya. Contohnya seperti peralatan musik, biola, trompet, seruling, piano, dan lain-lain. Yang kelima ada benda tiruan sederhana, disebut juga mock-up. Mock-up adalah suatu penyederhanaan susunan bagian pokok dari suatu proses atau sistem yang lebih ruwet atau lebih susah ya, lebih rumit. Susunannya yang nyata dari bagian-bagian pokok itu diubah sehingga aspek-aspek utama dari proses mudah dimengerti oleh siswa. Nah, mockup ini sebagai alat tiruan 3 dimensi yang dapat memperlihatkan fungsi atau gerakan dari aspek tertentu saja dari benda, alat, atau objek yang akan diterangkan. Yang keenam ada barang contoh atau spesimen. Nah, spesimen artinya itu barang contoh, yaitu barang-barang yang asli yang dijadikan sebagai contoh untuk mewakili benda asli yang sebenarnya, atau sebagian dari sejenis dari sekelompok benda yang sama untuk dijadikan contoh. Yang ketujuh ada diorama. Nah, diorama adalah pemandangan 3 dimensi dalam ukuran kecil untuk memperagakan atau menjelaskan suatu keadaan atau fenomenal yang menunjukkan aktivitas. Diorama itu biasanya terdiri atas bentuk-bentuk sosok atau objek-objek yang ditempatkan di pentas yang berlatar belakang lukisan yang disesuaikan dengan penyajian. Selanjutnya ada widya wisata. Nah, widya wisata di sini merupakan kegiatan belajar yang dilaksanakan melalui kunjungan ke suatu tempat di luar kelas sebagai bagian integral dari seluruh kegiatan akademis dalam rangka pencapaian suatu pendidikan. Dalam hal ini juga siswa dapat diajak ke museum atau ke tempat-tempat wisata lainnya untuk mempelajari benda-benda yang ada di dalamnya. Banyak keuntungan dari widya wisata ini ya. Yang terakhir adalah boneka. Boneka adalah tiruan dari bentuk manusia dan bahkan sekarang termasuk tiruan dari bentuk binatang. Nah, boneka juga merupakan salah satu model padat juga. Sekalipun demikian, boneka dalam penampilannya memiliki karakteristik khusus. Maka dalam bahasan ini dibicarakan tersendiri. Dalam penggunaan boneka dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dengan cara dimainkan dalam sandiwara boneka. Nah, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Sipadina Rahman dengan nomor NPM 205060086. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik media 3 dimensi. Karakteristik media dapat dilihat dari kemampuan membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, percakapan, maupun penciuman, atau kesesuaiannya dengan tingkat hierarki belajar. Secara umum, karakteristik media 3 dimensi adalah sebagai berikut. Pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak
Yang kedua, penyajiannya berada dalam kontrol guru. Yang ketiga, cara penyampaiannya mudah atau praktis. Yang keempat, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Yang kelima, menyajikan objek-objek secara diam. Yang keenam, terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruangan gelap. Yang ketujuh, lebih mahal dari kelompok media grafis. Yang kedelapan, sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu. Yang kesembilan, sesuai untuk belajar secara berkelompok atau individual. Yang kesembilan, praktis untuk belajar semua ukuran ruangan kelas. Dan yang terakhir, mampu menyajikan teori dan praktik secara terpadu. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Di sini saya Fadila Salmasyarani dengan NPM 2050699 akan melanjutkan materi mengenai media 3 dimensi. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah media 3 dimensi. Yang pertama tentunya mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua menentukan tujuan pembelajaran dan materi yang akan diberikan, serta menyesuaikan dengan media 3 dimensi yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu menyiapkan kegiatan inti yaitu berupa peragaan media. Yang keempat, pembimbing dan pengarahan baik individual maupun secara berkelompok. Dan yang terakhir, kegiatan evaluasi untuk mengetahui hasil pencapaian belajar siswa. Nah, yang selanjutnya adalah contoh dari langkah-langkah penggunaan media 3 dimensi dalam pembelajaran bangun ruang. Yang pertama adalah mengidentifikasi segala kebutuhan yang akan digunakan sebagai contoh dalam pembelajaran bangun ruang. Di sini guru bisa menyiapkan alat dan bahan seperti karton, gunting, lem, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran dalam bentuk TIU atau tujuan instruksional umum dan menerapkannya dalam pembelajaran menggunakan contoh yang telah disediakan. Yang ketiga adalah merumuskan butir-butir materi tentang bangun ruang serta mencontohkan macam-macam bangun ruang. Yang keempat adalah menjelaskan materi dengan disertai langkah-langkah mengkonstruksi bangun ruang dengan cara mempraktekkan cara mengkonstruksi bangun ruang tersebut, merangkai jaring-jaring bangun ruang sehingga menjadi bangun ruang yang sempurna, lalu menjelaskan pula sifat-sifat dari bangun ruang tersebut. Setelah melakukan hal itu, selanjutnya adalah memberikan tugas kelompok. Setelah tugas kelompok selesai, baru memberikan feedback dengan cara menyimpulkan kegiatan atau aktivitas yang telah dilakukan selama pembelajaran. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi agar kita mengetahui sejauh mana pencapaian yang telah dicapai oleh siswa dalam belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Pada media 3 dimensi terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari media 3 dimensi yaitu memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme, dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya, menimbulkan keterkaitan siswa untuk berpikir dan menyelidikinya, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, dan dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Adapun kelemahan media 3 dimensi yaitu tidak bisa menjangkau sarana dalam jumlah yang besar, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatannya rumit, biaya pembuatannya mahal dan membutuhkan banyak waktu, membutuhkan keterampilan dalam pembuatannya, siswa tidak akan memahami jika bentuk 3D tidak sama dengan nyatanya, dan terbentur alat untuk membuatnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalamnya dan ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.